disyariatkan sholat. Disyaratkan atau bagaimana untuk perempuan? Kalau disyaratkan, apakah boleh dia sholat di kuburan juga seperti laki-laki? Nah, bagi wanita tidak mengapa, yaitu menyolati jenazah, ya. Nah, karena itu adalah termasuk kesempatan terakhir untuk dia mendoakan si mayit. Nah, dan tidak ada yang dibutuhkan oleh si mayit setelah dia dimakamkan kecuali doa dari keluarganya, handai taulannya yang masih hidup, dari sahabat-sahabatnya, teman-temannya, tetangganya yang masih hidup. Yang paling dibutuhkan adalah doa. Mereka tidak butuh lagi makanan sehingga dikirimkan makanan kepadanya, tidak butuh minuman sehingga dikirimkan minuman, ya, dibacakan ikan bolu, kemudian gurunya mengatakan, oh sudah sampai di mana kira-kira? Sampai di perut imam, ya. Mereka tidak butuh makan dan minum lagi, karena alam mereka dengan kita sudah berbeda. Yang butuh makan dan minum itu adalah alam dunia, sementara mereka sudah alam barzakh, alam kubur. Yang mereka butuhkan adalah doa orang yang masih hidup. Itu yang paling dibutuhkan. Karena itu ketika Rasulullah menghadiri salah satu pemakaman di antara para sahabat, setelah dimakamkan, Rasulullah mengatakan, mintakanlah untuk saudara-saudara kalian as-sabat, ya, yakni mintakanlah untuk saudara-saudara kalian ini agar dia mampu menjawab pertanyaan dua malaikat, yaitu ketika malaikat bertanya kepadanya, marabbuk, ma dinuk, dan man nabiyuk. Itu adalah saat-saat yang sangat menegangkan bagi setiap mayat, karena ini yang menentukan dapat nikmat kubur atau azab kubur, tergantung kemampuan menjawab pertanyaan ini, ya. Maka kaum wanita pun kalau diberikan kesempatan untuk mereka menyolati jenazah, maka diperbolehkan, tidak ada larangannya, ya. Yang ada pelarangannya di awal kali adalah ziarah kubur, sampai Rasulullah mengatakan, ya, bahwa Allah melaknat zairatil kubur, wanita-wanita yang sering menziarahi kubur. Itu di awal kenabian beliau. Setelah itu beliau biarkan kaum wanita ziarah kubur, termasuk Aisyah menziarahi kuburan saudaranya yang bernama Abdurrahman, dan Rasulullah tidak melarang, ya. Dan juga pernah Rasulullah mendapati seorang wanita menangis di sisi kuburan, lalu Rasulullah berkata kepadanya, isbiri, bersabarlah kamu. Wanita ini langsung mengatakan, ilaika anni, menyingkirlah kamu dariku. Kamu ngomong seperti itu karena kamu tidak merasakan musibah ini. Rasulullah pun pergi. Setelah Rasulullah pergi, diberitahu wanita ini, yang nasihati kamu tadi itu Rasulullah. Kaget wanita ini. Maka wanita ini pun langsung mengejar Rasulullah, dan Rasulullah sudah berada di rumahnya dan minta maaf. Ini juga menunjukkan bahwa wanita boleh ziarah kubur, hanya tidak boleh terlalu sering. Karena wanita itu perasaannya lembut, bisa jadi ketika sering ziarah kubur dia akan meratap, menangis, mengingat kembali orang tuanya, sampai kemudian dia menangis sambil ngomong. Itulah meratap. Kalau sekedar nangis boleh, yang tidak boleh menangis sambil meratap. Apitoto kalau bahasa Makassarnya, ya. Jadi nangis sambil menceritakan kebaikan suaminya dari awal ketemu sampai akhir, jadi bersambung. Itu yang dilarang, meratap.
Nah, wallahu a'lam. Jadi jawabannya lebih dari apa yang ditanyakan. Tafadhol.